Saudara, kita kembali ke pembahasan kita tentang calon presiden di 2024 yang akan didukung Pak Jokowi. Ingat, PDIP itu ibu yang melahirkan Jokowi dalam kancah politik. Pak Jokowi adalah kader PDIP, kemudian jadi wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI, dan Presiden RI 2 periode. Lanjut ada bonus tambahan lagi lewat PDIP. Anak dan anak mantu beliau, Pak Jokowi, jadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Tidak ada perlakuan istimewa seperti itu, bahkan pada anak cucu Bung Karno sekalipun. Tidak. Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai PDIP begitu sayang pada Pak Jokowi. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah Pak Jokowi akan mengkhianati ibunya PDIP, Ketua Umumnya Ibu Megawati? Mikir. Pak Jokowi pasti tegak lurus pada kebijakan partai demi cita-cita Indonesia ke depan. Bagi Pak Jokowi, sosok yang bisa mengantar bangsa dan negara ini menuju era emasnya di tahun 2045, pastinya 100% adalah Ganjar Pranowo. Tidak ada lainnya. Ingat itu. Jadi tidak usah membangun opini, mengendorse, mencantumkan, menyinggung beliau pada pernyataan-pernyataan palsu, baliho-baliho palsu yang pansos ke Pak Jokowi. Jokowi yang masih menjabat presiden tentu harus bersikap netral. Jadi capres dari partai lain, tahu dirilah. Kalau dalam baliho Ganjar ada Pak Jokowi, ya itu wajar. Karena Pak Jokowi adalah figur dan dari partai yang sama, PDIP. Tapi sekalipun faktanya seperti itu, tetap saja terjadi polemik di dunia politik. Kepada siapa dukungan Pak Jokowi sesungguhnya ditujukan? Pak Jokowi akan memastikan bahwa semua pembangunan yang sudah diraih dalam 2 periode pemerintahannya harus terus berlanjut berkesinambungan. Jokowi adalah ciri pemimpin yang berpikir besar, berpikir jangka panjang demi kemajuan bangsa dan negaranya menuju Indonesia maju di era emas 2045. Bukan penguasa yang hanya berpikir pendek sesaat saja, yang penting sudah berkuasa. Itu alasan kuat kenapa beliau harus siapkan penggantinya. Sudah tahu kan siapa itu? Jumpa lagi dengan saya, Dayang Bur, dalam Gelitik, Gelinya Politik di kanal 2045 TV Jogja. Katakan yang sebenarnya sekalipun itu pahit, demi mendukung dan menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketika kontestan Capres 2024 yang paling dekat dalam segala hal kesamaannya dengan Pak Jokowi, itu hanya ada pada sosok Ganjar Pranowo. Sosok Ganjar begitu melekat di hati rakyat. Bagaimana rakyat menatap Ganjar Pranowo yang tidak punya celah diskriminatif, celah melakukan kesalahan pada rakyat, celah pelanggaran HAM, dan sosok Ganjar yang paling bisa memahami generasi milenial dan generasi terkini Gen Z. Apabila kesadaran sejarah membaik, orang akan paham latar belakang calon presiden yang bagus. Maka Ganjar akan unggul. Ganjar punya raportnya yang bagus. Selain itu, disebabkan kuatnya persepsi masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah itu sebagai sosok tepat melanjutkan program yang sudah disusun Presiden Joko Widodo. Sementara sosok Capres Prabowo Subianto masih sangat kuat melekat di memori kolektif banyak orang, khususnya yang hidup di era 98.
Prabowo yang dulunya bagian dari rezim Orde Baru, bahkan anak bantu Presiden Soeharto, apakah bisa melanjutkan salah satu usaha pemerintahan Pak Jokowi untuk mengejar dan menagih kembali itu para pengutang uang negara yang kita kenal terlibat kasus BLBI. Antara lain loh, nih mantan ipar Prabowo yakni Tommy Soeharto. Saya pesimis Prabowo bisa lakukan itu. Ibu Megawati adalah sosok seorang negarawan sejati. Beliau juga demi kepentingan bangsa Indonesia memilih Joko Widodo dulu dan sekarang Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Bukan beliau sendiri atau anaknya Puan Maharani yang syarat pengalaman. Padahal bisa saja toh kalau beliau mau. Andai saja ya Pak Prabowo bersifat negarawan seperti Ibu Mega dengan menimbang masa kelam rekam jejaknya, menimbang kondisi usia dan fisiknya yang tidak lagi ideal memikul beban berat negara ini. Tapi ya Pak Prabowo Subianto demi kekuasaan, semangat itu terus. Bukan menyala, tapi dinyalakan oleh kelompok-kelompok yang punya harapan mendompleng kepentingannya jika Prabowo berkuasa. Kalau sosok Presiden Anies Baswedan ini sih jelas sekali figurnya saat jadi gubernur DKI lalu. Saat kampanye berlangsung kental sekali dengan politik identitas yang kita tahu bersama. Demo berjilid-jilid demi menjatuhkan calon lawannya. Pertanggungjawaban keuangan dari beberapa pembangunan yang dilakukan masih mengambang dipertanyakan sampai sekarang. Beliau berlindung pada narasi politik dijegal jika saja pemerintah mau mengusutnya. Anies secara tegas membangun image dirinya bahwa dia adalah antitesa Pak Jokowi. Lah kalau Jokowi dengan filosofinya kerja, maka antitesanya Anies pastinya hanya bicara. Beliau memang pandai bermain kata. Beliau ini bagus memang, tapi tidak untuk jadi presiden di negara sebesar ini. Cocoknya Pak Anies kembali pada Indonesia Mengajar. Pak Anies, Bapak keren di situ. Sekarang nih, lewat WhatsApp grup di mana-mana sudah beredar pesan, pilih Anies masuk surga, pilih Ganjar masuk neraka. Aduh, lagi-lagi nuansa pilkada Jakarta yang lalu terulang lagi. Capek deh. Oke lah, yang penting nih, kita ingat. Ganjar Pranowo, pilihan terbaik kita di Pilpres 2024. Ayo dukung Ganjar. Dari Kanal 2045 TV Jogja, salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka.